dimensi yang penting, pembentuk spiritualitas, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan kesehatan gereja justru menjadi dimensi dengan indeks skor yang paling rendah. Nah, bobotnya paling penting, importantnya paling tinggi, tetapi indeksnya paling rendah. The world needs us more than ever. Injil harus diberitakan. Dunia ini sudah berusaha dari A sampai Z untuk menyelesaikan masalah mereka, dan tidak bisa. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Dan kalimat yang kedua, gereja yang tidak memuridkan adalah gereja yang tidak taat kepada amanat-amanat Yesus Kristus. Mari kita sambut pembicara kita, Handi Irawan D, MBA MCom, CEO Frontier Group, dan Ketua Bilangan Research Center atau BRC. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian semuanya, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, majelis, aktivis, guru sekolah minggu, dan seluruh rekan-rekan di dalam Kristus. Sungguh sangat senang sekali pada malam hari ini kita kembali bersama-sama menikmati sebagian daripada hasil bilangan Research Center dan sekaligus pendalaman dari dua narasumber, yaitu hamba-hambanya yang sangat setia, yang sudah berpengalaman di dalam bidang pekabaran Injil dan pemuritan. Bapak sekalian, minggu lalu adalah merupakan minggu yang sangat exciting buat saya. Sekaligus mempersiapkan dari webinar kali ini, saya sungguh merasakan bagaimana BRC boleh menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja di Indonesia. Bapak sekalian, ini merupakan salah satu topik yang exciting. Sekaligus dua kali webinar pada minggu ini merupakan penutupan daripada pembahasan hasil survei Bilangan Research Center yang bertopik mengenai indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas satu di antara 7 dimensi daripada pengukuran dari indeks spiritualitas ini. Maka akan saya gunakan waktu 15 menit untuk menampilkan sebagian daripada hasil daripada BRC ini sebelum kita meminta tanggapan dari dua narasumber. Nah, mari kita lihat. Salah satu hasil pertama ya, untuk topik kali ini, kita melakukan analisa lebih lanjut. Kita tahu di slide berikut ini, ya, kita nanti akan melihat bagaimana BRC melakukan pengukuran spiritualitas berdasarkan 7 dimensi pembentuk spiritualitas, yaitu berdasarkan 3 parameter kognitif, afektif, dan konatif. Dan dari analisa lanjut ini, kita akan melihat slide selanjutnya, bagaimana pentingnya dimensi evangelism dan discipleship. Nah, yaitu dimensi pemuritan dan pengabaran Injil. Kita melakukan analisa multiple regression. Dan kemudian kita mengambil buat teman-teman, rekan-rekan yang pernah belajar statistik, di dalam regresi ada yang namanya standardized coefficient ya. Standardized coefficient itu menunjukkan bobot atau tingkat kepentingan daripada setiap dimensi di dalam membentuk indeks spiritualitas. Dan hasilnya Bapak sekalian, jangan terlalu cepat dulu. Dan hasilnya adalah, kalau kita melihat ternyata dari 7 indeks ini, Bapak sekalian bisa lihat, 7 dimensi ini yaitu basic belief, exclusivity, experience, meaning, external practice, personal practice, evangelism, discipleship. Basic belief misalnya, ternyata standardized coefficient betanya adalah 0,096. Jadi pengetahuan bahwa kita percaya Tuhan itu ada, kita percaya bahwa firman Allah adalah merupakan salah satu kebenaran, dan kemudian kita percaya bahwa adanya neraka misalnya, itu merupakan hal-hal yang disebut dengan basic belief, ternyata bobot kepentingannya hanya 0,096. Dan dari semua 7 dimensi ini, dimensi evangelism atau discipleship itu ternyata bobotnya 0,304 dan itu merupakan bobot yang paling tinggi dibandingkan 6 dimensi yang lain.
Jadi saya yakin kita menyimpan topik ini menjadi topik yang terakhir dalam pembahasan ini, tapi ternyata memang menunjukkan bahwa dimensi evangelism dan discipleship merupakan dimensi yang paling penting membentuk spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Lebih besar dibandingkan dimensi-dimensi yang lain. Kita perhatikan angkanya 0,304, lebih tinggi dibandingkan dimensi-dimensi lain. Nah, mari kita lihat. Di dalam survei ini memang ada total 7 dimensi dan 58 atribut total yang kita lakukan pengukuran untuk membentuk dimensi. Maka pada slide berikut ini kita lihat peran setiap dimensi di dalam membentuk spiritualitas. Nah, dari 58 atribut yang kita lakukan analisa lebih lanjut. Nah, ternyata dari 8 ini top 3-nya adalah atribut yang berhubungan dengan evangelism dan discipleship. Bahkan nomor satunya adalah atribut yang dikatakan secara aktif memuridkan orang lain. Kemudian yang berwarna merah, yang nomor 4 adalah secara aktif memberitakan Injil. Kemudian nomor 8, memiliki rasa belas kasihan akan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Jadi memang nomor 1, nomor 5 ini, dan nomor 8 ini, itu merupakan 3 pertanyaan atau 3 atribut dari dimensi ke-7 ini. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa 3 atribut yang pembentuk dimensi ini semuanya masuk ke 8 besar. 8 dari 58 atribut. Ini sekaligus mengkonfirmasi salah satu cara yang terbaik buat gereja-gereja untuk meningkatkan spiritualitas jemaatnya adalah dengan melakukan pemuritan dan mendorong mereka untuk aktif di dalam pengabaran Injil. Ini sekali lagi sangat konsisten dengan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Great Commission. Amanat agung supaya setiap dari kita untuk memberitakan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa muridku. Itu sekaligus, BRC sangat exciting sekali melihat kenyataan bahwa ini konsisten dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi dimensi menjadi dimensi yang penting dan seluruh atributnya menjadi atribut yang paling penting membentuk spiritualitas. Nah, Bapak sekalian, satu lagi slide yang berhubungan analisa dalam slide berikut ini, ternyata dari 3 pertanyaan ini, ya, 3 atribut atau 3 pertanyaan dalam pembentuk dimensi evangelism and discipleship ini. Kemudian kita running regresi, kita lihat korelasinya. Bapak sekalian, kalau dijumlahkan 03, 028, 03 hampir mendekati 1 atau 100%. Jadi sekali lagi mengkonfirmasi betapa pentingnya atribut ini dalam membentuk spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Nah, inilah kenyataan bagian pertama yang saya mau presentasikan. Ini merupakan salah satu dorongan kepada setiap gereja hamba Tuhan melihat betapa pentingnya yang namanya evangelism and discipleship ini di dalam membentuk spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Nah, ternyata kebetulan Tuhan titipkan saya memiliki satu bisnis namanya Frontier Group, Bapak sekalian, yaitu perusahaan marketing riset, perusahaan yang berhubungan digital, ya. Dan banyak selama 25 tahun terakhir ini, saya juga banyak melakukan riset-riset untuk klien saya, untuk perusahaan-perusahaan. Dan ternyata hampir sama. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah perusahaan itu sehat, apakah customer dia loyal atau tidak, kita memberikan satu pengukuran yang disebut dengan Net Promoter Score. Di dalam pengukuran Net Promoter Score ini, salah satu pertanyaan yang paling penting adalah, apakah Anda memberikan customer atau konsumen yang memberikan rekomendasi kepada orang lain, yang suka menviralkan sosial medianya, yang suka menviralkan pesan-pesan daripada customer yang puas. Dan ternyata hasilnya sangat konsisten. Net Promoter Score yang positif, di mana banyak customer yang merekomendasikan, ternyata menunjukkan customer yang loyal dan perusahaannya juga menjadi perusahaan yang sehat. Demikian juga gereja. Gereja yang memiliki jemaat yang loyal, adalah jemaat yang bisa mengabarkan Injil, yang terlibat dalam proses pemuritan. Adalah jemaat-jemaat yang memiliki spiritual yang tinggi dan juga akan merefleksikan kemungkinan bahwa gereja itu akan memiliki pertumbuhan yang jauh lebih sehat, Bapak sekalian. Bagian yang kedua, saya akan presentasikan beberapa hasil survei yang berhubungan dengan cross tabulasi. Secara cepat, mari kita lihat beberapa hasil daripada cross tabulasi. Jadi tadi dikatakan 7 dimensi daripada pengukuran spiritualitas yang kita sajikan. Dan angka-angka tadi adalah merupakan
skor atau indeks daripada pembentuk overall spiritualitas. Spiritualitas secara nasional daripada umat Kristen Indonesia yang sudah saya presentasikan 2 kali sebelumnya, yaitu 3,79. 3,79 dari skala 1 sampai 5. Dan Bapak sekalian kalau perhatikan, basic belief 4,84 itu luar biasa, ini kognitif. Kan? Tapi memang tingkat kepentingannya paling rendah. Justru tingkat kepentingan yang paling tinggi adalah evangelism and discipleship. Ternyata indeksnya hanya 2,89. Ini merupakan wake up call Bapak sekalian. Dimensi yang penting, pembentuk spiritualitas yang bisa mempengaruhi pertumbuhan kesehatan gereja justru menjadi dimensi dengan indeks skor yang paling rendah. Nah, bobotnya paling penting, importannya paling tinggi, tetapi indeksnya paling rendah. Dan ini konsisten juga dari hasil survei kita yang kedua, yang menunjukkan bahwa banyak pertumbuhan gereja di Indonesia karena penginjilan itu hanya di bawah 2%. Sebagian besar pertumbuhan gereja di Indonesia adalah perpindahan dari jemaat dari satu gereja ke gereja yang lain. Bahkan di Jakarta angkanya bisa mencapai 55%, Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, ini wake up call Bapak sekalian buat hamba Tuhan yang mengikuti PRC pada malam hari ini. Dimensi yang paling penting justru dimensi yang indeks yang paling rendah, Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi buat kita, sekaligus Tuhan juga memberikan beban kepada kita untuk bisa mengerjakan dimensi ini lebih baik dan lebih efektif di masa mendatang. Bapak sekalian, beberapa slide berikut ini, kan, kita lihat berdasarkan gender, memang tadi masih ingat indeksnya sekitar 2,8 sekian untuk dimensi ini, terus laki-laki 2,81, 2,94 untuk perempuan lebih tinggi, dan kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari berdasarkan usia, kan, sama seperti 2 minggu lalu sudah dipresentasikan dengan usia yang semakin matang, ya, yaitu baby boomer dan generasi X, ternyata spiritualitas lebih tinggi, dan khusus untuk dimensi ini juga menunjukkan lebih tinggi. Ya. Makanya Gen Z menjadi satu problem yang besar buat kita perlu ada pembahasan bagaimana mereka punya tingkat spiritualitas yang lebih rendah. Apakah ini apa yang dilakukan gereja terhadap Gen Z ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Jangan sampai tingkat kerohanian mereka, spiritualitas mereka yang rendah terbawa pada saat usia mereka sudah dewasa atau mereka sudah menjadi orang-orang senior dan pemimpin bergereja. Nah, mari kemudian kita lihat kalau berdasarkan yang lain adalah pendidikan terakhir, ternyata pendidikan makin tinggi juga tingkat spiritualitas semakin baik, khususnya untuk dimensi ini ya. Bedanya ini kita tidak melakukan pengukuran untuk seluruh overall dimensi, tapi hanya fokus kepada dimensi yang ketujuh ini, yaitu evangelism and discipleship. Dan kemudian apa hasil yang disajikan kalau untuk ukuran gereja? Gereja kecil, gereja sedang, dan gereja besar misalnya. Ternyata kita lihat gereja kecil dan gereja sedang memiliki indeks yang lebih baik dibandingkan dengan gereja besar atau mega church. Nah, perhatikan yang di bawah 100, 2,92, yang di gereja dengan jemaat di atas 1000 itu hanya 2,82. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik dengan narasumber kita pada malam hari ini. Maka beberapa slide untuk mengakhiri sebelum saya melakukan tanya jawab dengan para narasumber kita. Mari kita lihat 2 slide terakhir Ibu sekalian. Bapak sekalian, mari kita lihat indeks spiritualitas dari dimensi evangelisme dan discipleship itu umat Kristen Indonesia. Dan kalau kita hubungkan dengan berbagai atribut yang lain seperti tahu tidaknya tujuan hidup dari Tuhan, Bapak sekalian bisa lihat sebelah kanan yang sudah mengetahui secara spesifik semakin tinggi. Rupanya ada korelasi yang kuat dimensi ini dengan tujuan hidup. Kemudian di bawahnya adalah keinginan untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, sama saja. Yang tidak pernah bandingkan yang sebelah kanan semakin tinggi. Itu juga merupakan atribut yang saling mempengaruhi terhadap dimensi ini. Kemudian di dalam slide terakhir sebelum kesimpulan, ya, kalau kita lihat berdasarkan peran di gereja, ya, slide-nya selanjutnya, kita lihat slide selanjutnya adalah peran di gereja. Jemaat yang tidak pernah melayani, yang tidak pernah terlibat, dan dibandingkan dengan aktivis misalnya, mereka yang terlibat ternyata berbeda. Maka sekali lagi penting sekali melibatkan jemaat untuk melayani. Karena apa? Dimensi ini ternyata pada saat dimensi 7 diukur, dibandingkan dengan 2 grup ini, hanya jemaat biasa dan aktivis terjadi perbedaan yang tajam. Terakhir, apakah mereka tergabung dengan kelompok komunitas? Sudah pasti ternyata sangat berbeda. Yang sampai saat ini tidak pernah tergabung 2,39, yang saat ini sedang tergabung 3,24, jauh lebih besar.
Maka kesimpulan singkatnya adalah, Bapak sekalian, di slide terakhir, hasil analisa 7 dimensi pengurahan indeks spiritualis menunjukkan bahwa dimensi evangelisme dan discipleship adalah dimensi yang paling penting membentuk tingkat spiritualitas dibandingkan 6 dimensi yang lain. Dari hasil survei BRC, justru indeks spiritualitas dari dimensi ini paling rendah dibandingkan dengan dimensi yang lain. Dan gereja kecil dan gereja skala menengah menunjukkan tingkat spiritualitas dimensi ini yang lebih tinggi dari jemaat di gereja besar atau jemaat yang di atas 1000. Sekalian, selesailah sudah waktu saya. Mudah-mudahan presentasi singkat ini memberikan inspirasi buat kita dan kita lakukan pendalaman dengan 2 narasumber kita. Mari kita sambut pembicara kita, Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, Michael Desmore MA, Pendeta Gereja Reform Injili Indonesia. Baik, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan dengan 2 hamba Tuhan yang sungguh memiliki pengalaman di bidang atau di topik yang kita bicarakan malam hari ini. Maka kita ingin langsung mendengarkan nanti jawaban dari Pak Rubin dan juga Pak Michael di dalam pendalaman hasil survei BRC. Nah, sebagian slide-nya tadi sudah saya presentasikan. Nah, saya mulai dulu dengan Pak Rubin dan kemudian nanti juga Pak Michael kita akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sama. Jadi Bapak sekalian jangan lupa siapkan pertanyaan Bapak sekalian. Nanti kita punya waktu 30 menit untuk memilih beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang bernada sama akan saya gabungkan. Bapak sekalian silahkan mulai untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan saya pilih dan saya akan berikan kepada mereka. Tapi dari saya lebih dahulu sekarang. Pak Rubin dan Pak Michael, dengan pengalaman dan observasi Bapak sebagai hamba Tuhan, bagaimana Bapak merespon hasil BRC yang menunjukkan rendahnya indeks pemuritan dan pengabaran Injil. Padahal justru dimensi yang paling penting. Apakah karena gereja kurang menekankan hal ini? Atau mungkin karena ada faktor lain? Silakan Pak Rubin. Dan kemudian setelah itu Pak Michael. Ya, selamat malam Pak Handi dan juga Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya percaya bahwa apa yang sudah disurvei oleh BRC ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa dari hasil penelitian bahwa penginjilan dan pemuridan adalah hal yang paling penting untuk menunjukkan tingkat spiritualitas. Tapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa justru gereja amat sangat kurang menekankan hal ini. Kenapa? Saya berpikir bahwa salah satu alasan utama ada banyak jemaat gereja lebih menuntut haknya daripada tanggung jawabnya. Dia lebih suka ketika firman Tuhan, pelayanan itu memberkati dirinya. Tetapi dia tidak terlalu rela untuk dirinya bersusah payah memberitakan Injil, apalagi memuridkan orang lain. Nah, mentalitas ini yang harus dirubah. Saya yakin bahwa kekristenan ditandai dengan 2 kata yang penting, come and go. Marilah dan pergilah. Yang pertama kita harus datang, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, kata Yesus. Datang, dipulihkan, diperbarui, tapi setelah itu harus go, pergi untuk memberitakan Injil. Nah, saya juga memperhatikan bahwa seringkali penginjilan dan pemuridan itu hanya merupakan a program, bukan the program. Jadi penginjilan dan pemuridan hanya salah satu program di antara banyak program yang lain. Padahal itu merupakan program utama yang harus sangat ditekankan. Terus terang, karena saya juga sering melayani di sosial media, juga di televisi dan sebagainya. Biasanya kalau saya bicara tentang topik keluarga, misalnya, atau topik tentang keuangan, atau misalnya tentang sakit penyakit atau masalah yang lain, dan ada jawaban dari Tuhan. Biasanya itu orang-orang yang menyaksikan, menonton, atau memberikan pertanyaan lebih banyak begitu dibandingkan kalau saya menyampaikan firman tentang penginjilan, pemuridan. Kebanyakan minat jemaat tidak terlalu interesan terhadap hal semacam itu. Nah, inilah sikap yang saya rasa harus diperbaiki karena kita tidak boleh hanya menerima berkatnya, haknya, tetapi kita juga harus melaksanakan tanggung jawabnya. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Rubin, luar biasa.
Nanti saya masih akan kejar dengan berbagai pertanyaan yang mendalam. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan apa kata Pak Michael Densport ya. Nah, silakan Pak Michael. Ya, terima kasih Pak Andi. Tadi siang saya sempat seluruh survei dari BRC ini tentang spiritualitas. Dan justru apa yang dipaparkan Pak Handi juga yang saya perhatikan. Terutama dalam hal basic belief itu 4,8. Orang yang punya kepercayaan ortodoks, kepercayaan Alkitabiah. Tetapi justru yang punya kepercayaan terhadap pemuridan sehingga itu mau dilakukan sangat sedikit. Misalnya dikatakan 94% menurut survei BRC percaya Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Tetapi di survei yang sama, orang yang sama berkata, hampir 60% berkata bahwa semua agama menyembah Allah yang sama. Nah, bagaimana mungkin kita percaya firman Tuhan diilhamkan Allah yang di dalamnya dimulai ayat seperti Yesus adalah satu-satu jalan keselamatan. Sedangkan pada saat kita punya perasaan yang berbeda terhadap orang lain bahwa semua agama menyembah Allah yang berarti di sini terjadi ada miss. Ada miss di antara praktek rohani kita, di antara pernyataan doktrin kita, tetapi dengan spiritualitas, kematangan atau kedewasaan kita. Ini yang menjadi krusial, sesuatu yang betul-betul harus diperhatikan oleh kita. Sehingga saya tulis di samping saya satu ayat firman Tuhan. Dari Yesaya 37. Ayat 31 dikatakan bahwa berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Pemuridan dan penginjilan. Menurut hemat saya, kesulitan yang dinyatakan oleh survei BRC ini memperlihatkan bahwa masalah ada di masalah pengertian spiritualitas. Contoh, kalau orang Farisi mengisi survei ini, mungkin mereka dapat spiritualitas paling tinggi. Rajin baca firman Tuhan, rajin berpuasa, rajin memberitakan. Semua aktivitas kebiasaan rohani mereka 100. Tetapi mereka adalah orang yang paling tidak memiliki spiritualitas. Berarti kedewasaan ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan ulang oleh gereja. Karena saya takut bahwa gereja banyak mengajarkan doktrin, isi iman, harus berpuasa, harus percaya begini, percaya begitu. Tetapi itu tidak berakar di dalam hati mereka. Itu sebabnya firman berakar awal. Maka menurut saya, apa yang membedakan orang Farisi sama Yesus? Orang yang paling tidak spiritual dengan orang yang paling spiritual. Menurut hemat saya, itu pengertian Injil. Gereja perlu mengajar ulang Injil, anugerah. Karena selama ini kita bicara mengenai ketaatan, aktivitas, kebiasaan rohani, tetapi kelihatan di dalam gereja hilang maksud dari Injil. Keselamatan melalui anugerah. Kalau kita tanya banyak orang Kristen, what defines your identity? Is it the gospel or your performance? Apa yang menentukan identitasmu sebagai orang percaya? Injil atau performance? Apakah mereka setiap hari, semakin
Mereka hidup dalam Injil dan menyatakan anugerah di dalam kehidupan mereka. Menurut itu baru dikatakan dewasa rohani. Dan menurut hemat saya, itu sebabnya penginjilan dan pemuridan sedikit terjadi. Karena berakar di dalam Injil, sehingga tidak ada buah yang ke atas. Baik. Waduh, luar biasa. Terima kasih sebagai jawaban terhadap pertanyaan pembuka. Karena itu saya mau mengejar dengan pertanyaan kedua untuk Pak Rubin dan juga Pak Michael. Kalau gitu, tadi Pak Rubin katakan banyak jemaat-jemaat itu hanya come and go ya. Come dan and come saja ya, tidak mau go-nya. Maunya datang dan enak-enak, hal yang baik, hanya mendatangkan berkat, itu seringkali yang dinikmatin. Tapi lupa bahwa Tuhan mengingatkan berikan logo. Dan Pak Michael mengatakan mungkin karena problemnya banyak jemaat umat Kristen yang tidak terlibat pemuridan dan juga pengabaran Injil karena mereka tidak berakar ke bawah. Jadi tidak ada kedewasaan rohani. Kalau begitu, bagaimana secara umum gereja dapat meningkatkan semangat, mindset, dan budaya terhadap pemuridan dan pengabaran Injil ini, Pak? Bapak tadi melihat ada challenge-nya, ada problemnya, ada problem kedewasaan rohani, ada keengganan jemaat mencari yang enak-enak saja, tidak ada kedewasaan rohani kata Pak Michael. Dan kira-kira kalau itu peran gereja itu apa, Bapak? Sebagai hamba Tuhan yang sudah berpengalaman, boleh nggak sharing kepada hamba Tuhan dan majelis aktivis yang terlibat pada webinar pada malam hari ini? Apa yang menjadi jawaban Pak Rubin terlebih dahulu? Baik Pak, saya rasa bahwa pemuridan dan penginjilan tidak cukup hanya dikhotbahkan pada hari Minggu. Karena walaupun orang mendengar khotbah semacam itu mengangguk-anggukkan kepala dan yakin bahwa dua hal ini penting, ketika kita tidak membuat sebuah budaya dan mewujudkan itu di dalam sebuah tatanan yang baik, maka pemuridan dan penginjilan tidak sungguh terjadi. Nah, karenanya saya ingin berbagi, mungkin ada slide yang saya bisa tunjukkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa di dalam gereja kita masing-masing itu mesti ada diagram pertumbuhan rohani. Semacam peta yang menunjukkan kita ini ada di mana dan kemudian kita harus beranjak kemana, yaitu pada pertumbuhan rohani. Seperti kalau kita masuk sebuah mall dan kita tidak tahu arah ke toko yang ingin kita tuju, kita lihat ada sebuah semacam map begitu di mall dan ada tulisan "You are here". Nah, lalu kemudian dari titik itu kita berangkat. Nah, begitu juga di gereja lokal yang saya layani, ketika orang pertama kali datang, dia menjadi pengunjung, dia jiwa baru. Nah, bagaimana jiwa baru ini harus ditingkatkan imannya supaya mereka berakar di dalam firman, mengerti Injil Kristus yang adalah anugerah Allah yang ditawarkan kepada orang berdosa supaya dia hidup di dalam anugerah tersebut. Nah, jadi mereka mengikuti satu kelompok pemuridan yang kami namakan sebagai MK. Saya murid Kristus. Saya membuat sendiri modulnya, modul 1, 2, 3, dan 4 sudah dicetak dan digunakan juga di jemaat kami, juga beberapa jemaat yang lain yang membutuhkannya. Nah, tujuannya bukan hanya menghabiskan bahan, tapi tujuannya adalah bagaimana output itu orangnya terima Yesus dan dibaptis, menjadi jemaat tetap yang tertanam, dan mulai terlibat di dalam penginjilan. Jadi walaupun dia mengikuti kelas ini sampai akhir, kalau kita tidak melihat bahwa mereka punya komitmen untuk dibaptis menjadi jemaat tetap dan mulai terlibat di dalam kesaksian, maka mereka tidak boleh ikut kelas pemuridan berikutnya. Sekali lagi, tujuannya bukan menghabiskan buku dan bahan, tujuannya adalah terjadi perubahan perilaku karena Injil yang mengubahnya. Tapi setelah mereka menjadi jemaat, kita dorong mereka mengikuti modul berikutnya, saya murid Kristus level kedua, sehingga mereka menjadi jemaat yang bertumbuh. Dirinya dia mulai melayani Tuhan. Punya disiplin pribadi, misalnya saat teduh setiap hari, berdoa, baca firman, terlibat di dalam kelompok sel. Kami sangat menekankan kelompok sel ini atau komunitas sel, karena di tempat itulah
proses pemuridan itu bisa terjadi. Lalu mereka terlibat dalam pelayanan. Kalau kita sudah melihat hal ini nyata dalam diri seorang, maka kita dorong dia naik kepada level berbuah. Dia menjadi pengurus di jemaat. Misalnya dia menjadi pemimpin kelompok sel yang baru. Sebab sesuai dengan penelitian bahwa semakin orang terlibat di dalam pelayanan, orang awam terlibat di dalam yang dilakukan oleh gereja, sebetulnya potensi spiritualitasnya akan meningkat. Dia menjadi mentor, dan kita jelaskan apa itu mentor, dia harus punya menti dan sebagainya. Lalu dia menjadi pengurus di gereja. Baru keempat, mereka didorong mengikuti level yang terakhir, menjadi berbuah tetap, menjadi pemimpin di gereja, di dalam menjadi koordinator ibadah misalnya, ataupun dia menjadi perintis gereja baru. Jadi kalau tidak dibuat pola pertumbuhan rohani semacam ini, saya rasa agak sulit ya orang bisa mengalami pertumbuhan di dalam pemuridan khususnya. Dan di dalam pemuridan tentu masalah penginjilan sangat ditekankan. Jadi saya dorong semua gereja lokal, gembala punya diagram rohani semacam ini. Kalau ada yang belum punya, nanti mau copy ini juga nanti saya izinkan supaya BRC juga bisa membagikan kepada yang membutuhkan. Pak Ruben, memang kalau diperhatikan diagram itu sungguh sangat baik ya. Tapi seringkali problem praktisnya adalah dimulai dengan semangat, Pak Ruben. Dan kadang-kadang juga banyak gereja-gereja yang jemaatnya itu loyo, tidak semangat. Ya. Diagramnya sih selalu naik ke atas. Tapi banyak jemaat dimulai dari semangat saja, mungkin barangkali banyak sekali yang sudah berguguran ya di fase pertama. Saya murid Kristus, mungkin barangkali modul pertama sudah tidak semangat lagi, jenuh dan bosan ya. Tidak mungkin berbeda kalau main games semangat, kalau kemudian nonton film seri masih semangat. Kalau ini kan seri selanjutnya tidak semangat. Nah, apa pendekatan praktis secara spiritualitas sama secara psikologis Pak supaya bisa meletakkan semangat yang baik, Pak Ruben? Kuncinya sih harus dimulai dari pemimpinnya. Jadi banyak gereja saya lihat gembalanya itu menyerahkan pemuridan kepada salah satu orang yang merupakan ya salah satu pengurus, tapi gembalanya tidak terlibat. Nah, saya harus memulai bahwa saya harus memiliki semangat itu terus-menerus. Dan saya mengucapkan berkali-kali, saya harus mementori orang. Jadi saya yang buat bahannya, saya yang memuridkan orang pertama. Sekarang kan sudah jadi murid pertama, level kedua, ketiga, dan sebagainya sudah bisa jalan sendirilah istilahnya. Banyak mentor-mentor yang dimunculkan, tapi harus dimulai dari gembala. Kalau kita hanya mendorong tapi tidak terlibat, tidak mungkin semangat itu akan timbul. Wow, jadi para hamba Tuhan yang menjadi leader pada malam hari ini, ingatlah kata-kata Pak Ruben ya. Jadi ada problem, kalau seandainya jemaat tidak semangat, salah siapa? Salahnya gembala atau hamba Tuhan on the top. Karena mereka kurang memberikan, menyemangatin jemaatnya. Pak Michael, bagaimana respon Pak Michael terhadap pertanyaan yang kedua ini? Ya, jadi bagaimana secara umum gereja meningkatkan semangat untuk pemuridan dan pengabaran? Saya lihat ada dua hal. Satu itu masalah iman. Yang kedua masalah skill. Karena masalah dan pengabaran Injil bukan hanya masalah rohani, tetapi itu juga masalah skill. Nah, kalau kita lihat masalah iman dulu atau masalah rohani, saya kembali dan melihat orang tidak yakin akan berita Injil. Terutama dalam yang pertama, saya lihat bahwa orang tidak percaya bahwa Yesus satu-satunya dalam keselamatan. Terutama di antara Z, orang milenial. Mereka tidak melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka masuk di sana dengan teman-teman mereka, di mana nama Kristus dicoreng, status kekristenan itu rendah. Akhirnya apa yang terjadi adalah orang Kristen bungkam. Makanya di dalam yang paling sedikit
penginjilan adalah orang dari Z. Berarti mereka tidak percaya kepada Injil, tidak mungkin mereka ambil tindakan untuk bersaksi. Maka di sini saya lihat masalah utama adalah masalah rohani. Mereka tidak yakin akan Injil. Nah, kita lihat di sini bahwa mereka harus yakin dulu bahwa Injil bukan fake news. Di mana-mana orang berkata, tidak mungkin orang Kristen punya kebenaran. Tidak mungkin Yesus selamat satu-satu. Akhirnya mereka tidak percaya. Masalah rohani, mereka tidak percaya bahwa orang dengar kesaksian mereka dan bertobat. Mereka tidak yakin bekerja melalui pemberitaan Injil ini. Selain masalah skill, saya heran di orang Indonesia selalu sakti, tapi kelihatan orang Indonesia sakti sekali. Kalau ada jalan penuh mobil yang melaju dengan cepat, mereka tetap bisa dengan hanya keluar satu tangan, mereka bisa menyeberangi jalan. Luar biasa kesaktian orang ini. Tetapi kalau orang yang tidak menyeberangi jalan yang bahaya, disuruh keluar dan langsung semua minta waktu 1 hari 2 puasa. Sedangkan lebih besar mereka menyeberangi jalan dibanding tekan Injil kepada orang. Maka di sini kita lihat bahwa banyak orang Kristen takut pada hal yang tidak perlu ditakuti, dan mereka tidak takut kepada hal yang perlu ditakuti. Kenapa? Karena skill. Mereka tidak hati untuk memimpin pemuridan, bagaimana memberikan orang lain. Mereka tidak pernah dilatih. Untuk penginjilan, tidak pernah dilatih. Perlu ada orang membawa mereka, mendampingi mereka keluar melakukan penginjilan, untuk lakukan dan bersama. By doing. Ya, Pak Michael. Jadi memang suara saya percaya. Ada 2 masalah. Ada 2 masalah. Satu masalah rohani karena sebagian jemaat tidak percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Tapi Pak Michael juga mengatakan bisa juga karena masalah skill, karena tidak dilatih. Nah, saya mau mengejar ini. Nah, kenapa kok nggak dilatih itu? Begitu. Kenapa banyak gereja tidak memberikan pelatihan masalah-masalah skill ini? Apakah karena pemimpin yang tidak tahu? Apakah mereka tidak punya bahan? Apakah mereka tidak punya visi? Atau kira-kira penyebabnya apa? Kalau sampai banyak gereja tidak memperhatikan masalah skill di dalam pengabaran Injil. Pak Michael? Terus terang saya heran, Pak. Saya masuk ke STT untuk bicara dengan bagaimana menginjili. Para dosen tidak tahu cara untuk memberikan dan tidak tahu cara untuk melatih para mahasiswa STT untuk memberikan. Maka semua calon pendidik yang sekarang keluar dari STT blank. Mereka bisa pimpin, tapi tidak bisa memutuskan. Mereka bisa bertobat, tidak bisa melakukan penginjilan pribadi. Berarti kita punya masalah di dalam cara mempersiapkan para pemimpin gereja untuk memulihkan jemaat. Karena selama ini saya, jemaat ingin mereka ingin menginjili, tetapi jemaat sendiri tidak tahu cara dan pendeta tidak tahu bagaimana mempersiapkan mereka. Baik.
Pak Michael, saya menyambung dulu dengan Pak Michael dan kemudian Pak Rubin. Pak Michael, dari survei BRC juga menunjukkan sebenarnya gereja dengan skala kecil dan skala menengah justru dalam hal ini untuk dimensi pemuritan dan pengabaran Injil ternyata indeksnya relatif lebih baik dibandingkan dengan gereja besar, terutama gereja yang di atas 1000. Apakah Pak Michael kira-kira setuju nggak dengan hasil survei ini? Bahwa gereja kecil dan gereja menengah justru punya power, justru mereka memiliki semangat. Akhirnya keterlibatan jemaat relatif lebih besar persentasenya dan tingkat spiritualitasnya juga menjadi lebih baik. Apakah itu konsisten dengan pengamatan Pak Michael? Dan mungkin barangkali kalau ini memang benar, apa yang harus dilakukan baik gereja kecil maupun gereja besar dalam hal ini secara spesifik? Silakan Pak Michael. Ya, menurut pengamatan saya tepat. Memang orang yang besar pilih untuk beribadah di situ justru karena tidak dikenal dan tidak ingin mengambil langkah berikut. Mereka suka status mereka sebagai orang yang tidak dikenal. Maka kalau mereka datang ke gereja besar, bisa ibadah pulang tanpa bayar harga. Gereja kecil, orang yang hadir kalau tidak datang, semua tahu. Orang yang melayani semua, yang tidak melayani. Walaupun sebenarnya saya besar, saya tinggal di Jakarta. Menurut saya, kita mungkin perlu sampai 50 mega Jakarta. Kita bukan gereja terlalu besar, malah gereja karena begitu juta orang dengan Injil. Kuncinya adalah bagaimana bisa membuat jemaat kecil di dalam, sehingga di jemaat ada pengembalaan, ada pelatihan, agar orang bisa memuridkan dan orang bisa untuk menginjili. Maka menurut saya perlu kembali kepada cara kita membuat gereja-gereja jemaat-jemaat kecil, walaupun itu di dalam kata yang raya. Kira-kira begitu, Pak Andi. Baik, Michael. Bapak sekalian, terutama yang sedang bersama-sama webinar ini, kalau videonya masih on, mungkin barangkali coba dimatikan. Kelihatannya suara Pak Michael menjadi tidak jelas. Bisa juga salah satu penyebabnya, ya. Bisa juga mohon kerjasamanya supaya nanti kita bisa mendengarkan suara Pak Michael lebih baik. Mungkin Pak Michael juga minta tolong bisa dicek juga. Kelihatan di suaranya tadi sedikit tidak stabil. Ada sedikit on and off, ya. Atau mungkin karena gesekan atau ada sesuatu. Mungkin Pak Rubin, dengan pertanyaan yang sama, kira-kira Pak Rubin setuju nggak dari hasil survei bilangan BRC ini dan bisa dijelaskan kenapa fenomena atau hasil survei ini terjadi? Dan terutama apa yang harus dilakukan oleh gereja besar kalau memang benar bahwa ternyata dimensi ini mereka relatif lebih lemah dibandingkan dengan gereja skala kecil dan skala menengah. Silakan Pak Rubin. Ya, saya jawab secara praktis karena saya menggembalakan beberapa gereja, Pak. Ada yang sekitar 5.000 orang, tapi ada juga yang 250-an kira-kira. Dan saya melihat bahwa mengajak orang-orang untuk terlibat di dalam pemuridan, penginjilan, dan hal yang lain untuk gereja yang jumlahnya lebih kecil, relatif lebih banyak yang bisa terlibat. Karena apa? Gereja kecil pada umumnya lebih akrab, lebih terlihat, dan kalau didorong, mereka pada umumnya lebih banyak yang ikut. Tetapi kalau di gereja besar kan seperti tadi Pak Michael juga katakan, banyak orang yang tidak mau terlibat. Ya, mereka ingin menikmati firman, menikmati hadirat Tuhan, pujian, dan tidak mau mengambil langkah lebih jauh untuk terlibat di dalam pelayanan, pemuridan, dan sebagainya. Lagi pula banyak gereja besar saya melihat bahwa merasa sudah cukup puas ketika ibadah raya berupa celebration itu dihadiri oleh banyak orang. Kan memang kita harus jujur mengatakan bahwa untuk memuridkan orang, untuk
melatih orang melakukan penginjilan membutuhkan effort yang jauh lebih keras dibandingkan hanya membuat sebuah celebration yang menarik di dalam gereja lokal tersebut. Nah, tetapi mesti ada upaya yang dilakukan supaya gereja mega pun jemaatnya bisa lebih banyak terlibat. Nah, secara praktis saya membagi di dalam koordinator-koordinator ibadah, dan di bawahnya itu adalah pemimpin-pemimpin kelompok sel. Lalu kemudian selain pemimpin kelompok sel, saya minta pengurus juga mendata, dan kami punya catatan data, lalu diberi tanggung jawab. Ini orang yang belum ikut kelompok sel sekian ratus atau sekian ribu orang. Dibagi begitu, siapa memperhatikan siapa. Sehingga dengan demikian perlu ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Dan mudah-mudahan itu bisa menolong. Pak Handi, bolehkah saya menunjukkan sebuah slide? Silakan. Karena Silakan, sinodal. Ya, baik, secara silakan. sinodal kami juga sangat menekankan soal penginjilan dan pemuridan ini. Jadi saya mau tunjukkan slide ini ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan penginjilan dan pemuridan? Nah, kebetulan saya dipercaya menjadi Ketua Sinode Gereja BT Indonesia, jadi beberapa hal ini yang saya coba lakukan. Pertama, supaya penginjilan dan pemuridan itu meningkat, baik di tingkat sinodal maupun gereja lokal, maka sinode harus menekankan penuntasan amanat agung sebagai hal yang paling utama. Jadi misalnya tema di dalam sinode gereja kami selama 4 tahun masa kepengurusan, judulnya adalah sehati menuntaskan amanat agung. Subtemanya boleh berubah, tapi tema utamanya tetap ini. Sehingga ini dibahas terus-menerus dan diimplementasikan supaya amanat agung itu dilaksanakan. Kita juga menargetkan jumlah gereja baru yang harus ditanam setiap tahun, lalu di breakdown menjadi setiap bulan berapa. Lalu kemudian ada Departemen Misi dan Penanaman Gereja yang secara aktif mengedukasi dengan seminar, pelatihan misi, dan hal-hal yang lain supaya semua gereja lokal bergerak. Dukungan dana untuk mewujudkan ini tentu sangat penting, dan kita mengalokasikan dana cukup besar, sekian miliar kalau boleh disebutkan, untuk hal-hal yang berkaitan dengan penginjilan penanaman gereja baru dan juga pemuridan jemaat supaya dewasa. Metode pekabaran Injil di gereja lokal pun untuk melatih skill dilakukan. Misalnya salah satu yang cukup populer adalah Alpha Course, karena salah satu penggeraknya juga berasal dari sinode gereja kami. Sehingga itu menjadi satu cara bagaimana jemaat bisa dilatih untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang kedua, boleh tolong slide yang berikutnya, adalah menyiapkan bahan pelatihan dan mentornya. Sebab sekali lagi, kalau hanya didorong pada hari Minggu, orang terdorong tapi nggak tahu how to-nya, bagaimana caranya. Jadi kami siapkan buku panduan komunitas sel, saya dan seorang rekan hamba Tuhan yang membuat itu. Dan bukan hanya digunakan di gereja lokal, tapi disebarkan ke seluruh gereja di sinode kami. Bahan pemuridan yang berjenjang seperti diagram pertumbuhan rohani juga kami buat. Kemudian buku tentang mentoring. Mentoring itu apa? Bagaimana mulai mementor, bagaimana sikap mentor, bagaimana memilih menti. Itu juga kita seminarkan. Dan beberapa minggu yang akan datang kita juga buat seminar atau seminar untuk hal ini. Kita juga membuat tema dan bahan khotbah mingguan dalam 1 tahun, ditambah PowerPoint-nya, dan termasuk di dalamnya materi tentang kabaran Injil dan pemuridan, sehingga kita istilahnya dari pusat, dari sinode, mendorong supaya semua gembala juga memberitakan hal ini. Lalu kita membuat bahan ibadah minggu offline bagi keluarga-keluarga, terutama pada masa pandemi ini belum tentu yang di desa-desa itu bisa mengikuti secara live stream misalnya. Dan kita membuat bahan ibadah offline supaya Bapak bisa menjadi imam di dalam keluarga. Dan bahan mesbah keluarga, bahan mesbah doa keluarga setiap hari kita juga sudah lakukan dari awal pandemi ini terjadi.
supaya semua orang bisa melatih diri menjadi murid Kristus. Saya percaya pelatihan pemuridan itu harus dimulai dari keluarga. Sebelum dimulai dari gereja, harus dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah gereja terdekat, gereja terkecil yang kita harus lakukan. Nah, jadi dua hal ini saya rasa merupakan upaya yang bisa dilakukan baik tingkat sinodal maupun gereja lokal untuk sungguh-sungguh meningkatkan penginjilan dan pemuridan. Demikian Pak Andi. Baik, sekarang saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan daripada peserta webinar ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik untuk Pak Rubin maupun Pak Michael. Saya mulai dengan Pak Michael lebih dahulu. Pak Michael, rasanya ada yang bertanya kepada Pak Michael. Tadi kalau mengenai masalah jemaat karena bisa masalah rohani, bisa juga masalah skill, dan juga kalau kita bicara juga, tadi sudah dijawab juga mengenai bagaimana jemaat yang mungkin kurang bersemangat dan sebagainya, ya, karena kurang berakar. Nah sekarang ada pertanyaan pertama, sekali lagi ingin minta pendalaman. Kira-kira tip-tip praktisnya apa Pak Michael? Kalau pendetanya yang tidak aktif di dalam melakukan pemuridan dan pengabaran Injil. Pendeta di sekitar kita sendiri, jadi jangan meminta jemaatnya, justru rekan-rekan pelayanan kita itu yang loyo, yang tidak aktif. Kira-kira tip praktisnya seperti apa Pak Michael? Dan kemudian kedua juga untuk Pak Michael, jemaat itu kan berbeda-beda Pak Michael. Latar belakangnya berbeda-beda, tingkat pendidikannya berbeda-beda, dan seringkali heterogen. Dan tentu menjadi salah satu challenge tersendiri untuk meningkatkan semangat mereka. Nah kira-kira apa yang dilakukan untuk menghadapi kenyataan begitu banyak heterogenitas dari jemaat ini? Silakan Pak Michael. Ya, kalau pendeta memberikan atau menginjili pendeta, saya kira itu aja. Nah, ini tugas pendeta. Kalau pendeta tidak lakukan pelayanan dan doa, ya aksi dan mendoakan, lakukan pelayanan itu, ya pendeta itu sebaiknya diganti. Tetapi kalau pendeta ada tapi tidak tahu caranya, saran saya dia harus dititip dengan tugas yang dititip kepada pendeta untuk belajar. Maka program para pendeta mereka sanggup kuasai skill melakukan pemuridan. Nah, bagaimana menolong orang berbeda? Ada orang yang ada yang lebih kesehatan, ada juga yang semua yang cepat bergerak. Kita lihat segala lapis bisa dimobilisasi. Coba pelajari saksi pertama yang oleh Yesus, bukan kedua. Saksi pertama yang diutus oleh Yesus adalah orang yang kerasukan, yang hanya kena beberapa menit, beberapa jam. Setelah itu dia pergilah. Apa yang saya lakukan di hidupmu? Berarti orang dengan pengetahuan sedikit pun bisa diutus. Nah, kita saya lihat di gereja membuat yang tepat untuk setiap Kristen. Karena setiap satu lingkungan mana penginjilan bisa terjadi. Ya, demikian Pak. Baik, Pak Michael, kalau boleh saya sarankan beberapa komentar dari peserta, suara Pak Michael seringkali terdengar terputus-putus. Apa bisa mungkin Pak Michael keluar lebih dahulu dan coba masuk sekali lagi, Pak? Sayang sekali, ada yang sangat ingin sekali mendengarkan, tapi kalau boleh saya ringkaskan jawaban Pak Michael, terutama yang di depan. Dan kalau ada hamba Tuhan yang loyo tidak semangat, berarti memang salah tempatnya. Berarti perlu diganti loh. Wah, ini kelihatannya satu kata-kata yang keras. Tetapi kalau tidak tahu, bisa dididik. Tapi Pak Michael juga memberikan satu hal yang sangat menarik, perumpamaan atau kejadian di Alkitab.
kan? Orang yang baru kerasukan setan dan kemudian sudah dihentak oleh Tuhan Yesus pun tanpa skill pun dia bisa memberitakan kebenaran Injil ya. Jadi tidak ada alasan. Tapi yang menarik adalah kalau loyo, tidak semangat, tidak aktif, bahkan mereka dipanggil sebagai hamba Tuhan ya. Jadi jangan sampai kemudian diganti. Pak Michael, saya rasa sangat menarik sekali. Mereka ingin mendengarkan suara Pak Michael lebih jelas. Pak Michael mungkin coba lebih baik, misalnya coba berani untuk exit lebih dahulu dan kemudian masuk lagi. Kadang-kadang bisa membantu Pak Michael. Tadi beberapa kali suaranya agak ya, sehingga banyak yang mengatakan tidak bisa mendengar ya. I cannot hear clearly Pak Michael katanya, ada beberapa. Nah sekarang Pak Rubin nih, Pak Rubin. Ini Pak Rubin ada pertanyaan yang menarik buat Pak Rubin. Ini rupanya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masih Gen Z lagi nih Pak. Indeks yang paling kecil umur 15-24 Pak. Padahal sepertinya jadi fokus pelayanan pemuritan gereja di banyak gereja. Termasuk penanya ini adalah dari gereja Pentakosta Pak. Apa ini menunjukkan metodenya belum mampu menggugah pengabaran Injil Pak. Padahal sepertinya selama ini sudah menjadi fokus. Tapi kemudian mereka melihat hasilnya tidak sepadan dan menunjukkan terutama untuk Gen Z ternyata indeksnya relatif paling rendah untuk dimensi ini. Silakan Pak Rubin. Saya harus mengaku dengan jujur bahwa ini merupakan pergumulan kita bersama. Bahwa gereja belum bisa terlalu menjangkau anak-anak muda ya. Terutama usia remaja kan yang disasar pada waktu ini. Salah satunya saya pikir adalah kita harus menyiapkan mentor-mentor yang agak seusia dengan mereka atau sedikit lah. Karena kalau misalnya pemimpin yang usianya 5-60 tahun agak terkendala masalah bahasa, komunikasi dengan anak-anak remaja semacam itu. Tetapi kalau kita memuridkan orang yang kemudian bisa memuridkan mereka, mungkin itu akan jauh lebih bisa nyambung dengan mereka. Dan rasa selama ini banyak pendeta juga hanya menyerahkan itu kepada ya, pemimpin remaja, pemimpin pemuda, dan tidak terlalu menaruh perhatian kepada mereka. Anggaran gereja pun kadang-kadang untuk kelompok ini sangat kecil. Nah, satu saran praktis saya adalah coba kita sebagai kalau gembala ya atau pengurus inti majelis, coba sekali waktu undang mereka, misalnya sebelum pandemi, saya mengundang mereka makan di satu restoran gitu ya di ruangan khusus, yaitu bukan jemaatnya tetapi pengurus intinya yang menangani anak-anak remaja tersebut, remaja pemuda. Dan saya sharing, lalu membuka kesempatan untuk banyak bertanya kepada mereka, memberikan masukan gimana supaya saya sebagai pemimpin bisa lebih berkontribusi untuk memajukan anak-anak remaja ini. Dan itu akan memberikan semangat yang luar biasa kepada para pemimpin remaja dan pemuda, sehingga mereka juga lebih bergairah untuk menemani anak remaja. Dan kita harapkan yang baik. Jadi mungkin habis pertemuan ini, kalau ada gembala sidang, undanglah mereka untuk makan, begitu ya, dan sharing kepada para pemimpin remaja dan pemuda. Itu pasti akan sangat berdampak untuk mereka. Demikian Pak. Pak Rubin, kalau kita lihat mungkin dari perspektif spiritual, mungkin barangkali seperti Pak Michael tadi katakan, problemnya mungkin barangkali masalah rohani misalnya. Memang dari survei BRC itu menunjukkan indeks exclusivity dari Gen Z ini juga rendah. Jadi pada saat ada statement atau atribut yang mengatakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus, itu memang atau bagian daripada indeks exclusivity, Gen Z itu juga relatif rendah. Bisa juga karena ada juga yang berargumentasi, karena Gen Z memang selain karena lebih pluralis, jadi exclusivity-nya lebih rendah, mereka juga lebih fokus kepada hal-hal sosial. Apakah karena fokus pada hal sosial dan kemudian juga mereka lebih relatif jadi rendah? Apa ada hubungannya? Tidak. Tadi sudah ada tips praktisnya. Sekarang mungkin saya pengen juga membandingkan dengan apa yang Pak Michael tadi katakan, mungkin masalah rohaninya Pak dari seperti ini. Gimana Pak Rubin?
Ya, kita tahu bahwa bahkan di Amerika sendiri dari penelitian jurnalnya itu kan, semakin muda seseorang maka tingkat biblical worldview mereka makin rendah dibandingkan dengan orang yang lebih matang usianya. Dan ini juga merupakan pertemuan sendiri yang kita harus hadapi. Salah satunya mereka merasa bahwa semakin pluralis, menganggap pandangan orang lain itu juga benar, tidak menganggap bahwa Yesus satu-satunya jalan, tidak menganggap bahwa hanya melalui Kristus kekristenan keselamatan itu ada. Dan hal ini seharusnya menjadi tantangan bagi kita untuk dari sejak mereka kecil, dari sejak mereka remaja, menanamkan hal-hal semacam ini. Saya rasa salah satu hal yang menyebabkan hal ini terjadi karena pandangan inklusivisme dan bukan eksklusivisme. Jadi kita tahu kan ada pandangan bahwa Yesus memang sudah mati dan kematian Yesus itu menyelamatkan seluruh kosmos ini, seluruh alam semesta, sehingga orang di dalam kepercayaan apapun bisa dia berbuat baik, maka dia bisa selamat. Nah, tetapi kita percaya Yohanes 14 ayat 6, adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Nah, tentu pandangan ini dirasa terlalu eksklusif bagi beberapa orang. Tetapi kalau kita melihat apa yang Alkitab ajarkan, memang itu adalah ajaran Alkitab yang harus kita tekankan. Saya rasa penekanan itu sangat perlu bagi generasi muda ini, supaya akhirnya mereka lebih menghargai Injil dan lebih tertarik pada perkara rohani. Demikian, Pak. Ya, mungkin kalau Pak Michael masih mendengarkan pertanyaan sama, dan sangat menarik sekali. Dan Pak Michael juga mengatakan tadi akar permasalahannya adalah salah satu adalah akar masalah rohani. Mereka tidak percaya atau tidak sepenuhnya yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Oleh karena itu mereka juga masih ragu-ragu terhadap bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Kristus Yesus. Nah, bagaimana dihubungkan dengan Gen Z? Apakah ini pokok permasalahan daripada Gen Z sehingga indeks dari dimensi pemuritan dan pengabaran Injil itu untuk Gen Z? Wah, ini bisa seminar 3-4 jam, Pak. Ya, kalau 1 menitnya gimana, Pak? Jadi begini, Injil dianggap tidak relevan kepada Gen Z karena pertanyaan yang kita jawab dengan Injil berbeda dengan pertanyaan rohani yang ditanya oleh mereka. Pertanyaan rohani yang mereka. Setiap orang diberi. Dan di sini kita lihat bahwa Injil yang dikotbahkan itu dituju kepada orang yang punya pertanyaan rohani dari generasi X, generasi Y, bukan kepada generasi Z. Itu jadi inti masalah di situ. Bahwa kita menjawab pertanyaan yang mereka miliki. Ya. Oke. Saya di sini pertanyaan untuk Pak Michael nih. Buruk. Sejak saya keluar masuk malah jadi lebih buruk suara saya. Oh enggak, sekarang sudah lebih baik, Pak. Puji Tuhan lah, lebih baik. Saya mendengar lebih baik. Pak Michael, tadi Pak Michael mengatakan kalau ada hamba Tuhan yang tidak memiliki semangat, loyo di dalam pemuritan pengabaran Injil, itu berarti tidak pada tempatnya. Mungkin calling yang perlu dipertanyakan. Mungkin bila perlu, mungkin malah diganti atau dimutasikan. Nah sekarang ini ada aktivis yang bertanya, saya mau belajar pemuritan, tapi dari gereja relatif tidak memberikan dukungan. Jadi aktivis yang mengatakan saya ada semangat, tetapi ternyata dari gerejanya tidak memberikan dukungan. Nah Pak Michael melihat fenomena ini seperti apa? Ada atau mungkin ada solusi atau saran-saran praktisnya? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Memang dari satu perspektif, mungkin Anda dipakai untuk membawa gereja itu maju di dalam satu pelayanan baru.
Tetapi cara kita untuk mempengaruhi gereja dengan visi yang baru harus tepat. Jangan kita membuat keributan, jangan marah-marah, tetapi kalau kita mendoakan pendeta dan majelis yang lain, Tuhan bisa menggerakkan mereka. Tetapi kalau kita sudah mengupayakan segala macam cara, mungkin denominasi kita punya cabang lain yang mungkin lebih baik pindah ke tempat di mana pendeta punya hati penginjilan. Ya. Dan saya tidak bilang pendeta dimutasi. Saya bilang pendeta harus magang dengan pendeta lain supaya dia dilatih. Itu beda dengan mutasi. Kita tidak memindahkan masalah, kita mau mempersiapkan pendeta itu untuk melayani lebih baik. Baik. Oke, jadi salah satu solusi yang ditawarkan tentunya bisa juga ke cabang lain yang mungkin lebih kondusif gitu ya Pak Michael ya. Karena mereka sebagai aktivis tentunya mereka tidak bisa melakukan apa-apa kalau dari pimpinan atau hamba Tuhannya tidak memberikan keteladanan ya. Jadi mungkin kita berdoakan hamba Tuhan seperti ini supaya lebih semangat ya. Atau mungkin pada malam hari ini supaya mengikuti seminarnya, webinarnya BRC gitu ya. Supaya melihat kenyataan dari hasil-hasil survei, mendengarkan Pak Rubin dan juga mendengarkan Pak Michael ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang kurang semangat, yang loyo, teman-teman aktivis besok tolong undang untuk bersama-sama dengan BRC mengikuti webinar untuk hari yang kedua dengan topik yang sama tapi lebih banyak ke arah fokus ke pelaksanaan. Nah sekarang ada satu pertanyaan menarik, saya yakin bisa dijawab oleh kedua narasumber ini. Mengapa program dan anggaran dana untuk penginjilan dan pemuritan seringkali lebih sedikit dibandingkan dengan misalnya program pembangunan gereja atau program lainnya? Nah, Pak Rubin, apa ini benar terjadi? Ternyata investasi di penginjilan dikalahkan oleh investasi di gedung. Karena gereja ingin cepat-cepat supaya gedungnya terlihat gitu ya. Dan mereka membuat konsep pemikiran seperti itu. Nah, komentar Pak Rubin seperti apa? Apakah ini benar pertanyaan ini? Kalau benar, kenapa ini terjadi? Dan sebaiknya seperti apa? Setelah Pak Rubin, saya minta juga pandangan daripada Mark Michael terhadap pertanyaan dan sekaligus statement seperti ini. Pada umumnya benar, Pak. Karena orang ingin melihat sesuatu yang nampak. Pembangunan gedung, fasilitas itu jauh lebih bisa dilihat dan dirasakan dibandingkan biaya untuk memberitakan Injil. Nah, bagaimana solusinya? Menurut saya mesti ada komitmen daripada pemimpin gereja itu sendiri, baik gembala maupun majelisnya, untuk menyisihkan berapa persen anggaran untuk penginjilan. Sebab kalau tidak ada niatan untuk itu, tidak bisa kita mendapatkan anggaran yang cukup. Nah, ini juga harus dibuka wawasannya untuk menyadari bahwa gereja itu bukan hanya 4 tembok di sekitar kita yang fasilitasnya harus selalu diperbaiki, tapi dunia adalah sasaran pelayanan kita. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, bahkan menanam gereja di pulau yang lain, yang mungkin orang-orang yang sangat miskin, sehingga gereja harus terus mensupport apa yang ada, itu adalah bagian pelayanan untuk penuntasan amanat agung. Jadi tidak boleh gereja itu menjadi kelompok dari kita, bagi kita, untuk kita, demi kita. Saya rasa itu bukan gereja, komplotan itu namanya. Sedangkan gereja memang harus menjangkau orang-orang, bahkan yang jauh pun harus dijangkau. Dan tentu anggaran harus diputuskan bersama-sama berapa yang digunakan untuk hal tersebut. Punya kira-kira persentase yang ideal, berapa persen budget dari gereja untuk penginjilan dan pemuritan, Pak? Ada estimasinya, Pak Rubin? Kalau 10% saja sudah cukup baik, Pak. Apalagi kalau lebih daripada itu ya. Ya, jadi kalau 10% untuk pemuritan penginjilan, untuk membangun gereja cukup 5%, Pak ya. Jangan lebih banyak ya. Begini, Pak. Biasanya kalau yang saya alami ya, bahwa pembangunan gereja itu dicarikan dana khusus gitu, fundraising yang berbeda dengan apa yang operasional.
Sebab dana Pak, kalau pembangunan begitu Pak, kalau memang fundraising itu, kalau tetap aja Pak, kalau seandainya alasannya fundraising, yang namanya pemuritan penginjilan harusnya menjadi fundraising juga dong Pak. Nah, itu kan sama seperti mengatakan bahwa kalau fundraising pembangunan pasti lebih menarik. Berarti kan juga sama saja mengajarin jemaat, kalau fundraising pembangunan lebih menarik, makanya lebih bisa dapat dananya. Tapi karena dia tidak memiliki optimisme yang sama, bahwa fundraising pemuritan penginjilan akan dapat dana. Tapi secara total tetap saja berarti kan fundraisingnya pembangunan bisa lebih besar. Apa masih sesuatu yang Pak Rubin mau support atau sesuatu yang memang harus dikoreksi untuk masa depan gereja? Begini, sebetulnya tergantung kita menyampaikan dan mengemasnya, Pak. Misalnya begini, waktu-waktu ini saya sedang mempunyai satu program yang disebut Battle Project, membantu gereja-gereja di desa yang sangat jelek untuk gerejanya dibangunkan. Jadi kita kasih ukuran 8 meter kali 12 meter, RAB-nya sudah ditentukan, biayanya kira-kira 100 juta lebih sekian, dan kemudian kita sampaikan siapa yang mau terlibat di dalam pembangunan gereja. Dan itu responnya cukup banyak, Pak. Jadi ini pun merupakan salah satu bentuk di mana kita bisa menjangkau daerah-daerah yang lain dengan usaha untuk memuridkan dan juga melakukan penginjilan, walaupun wujudnya sekarang yang saya kasih contoh itu adalah pembangunan gedung gereja. Itu pun bisa dilakukan dengan fundraising sebetulnya. Oke, baik. Kembali ke Pak Michael sebelum kembali Pak Rubin. Ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik. Gimana Pak Michael? Apakah salah bahwa ternyata budget pengabaran Injil dan pemuritan lebih kecil daripada budget pembangunan gereja? Harus dikoreksi atau seperti apa? Respon Pak Michael. Ada masa-masa tertentu. Kadang-kadang kita perlu membangun gereja. Ada masa mengumpulkan uang untuk pembangunan gereja. Kadang-kadang kita perlu menyebarkan Injil, perlu ada proyek khusus untuk mengabarkan Injil. Tetapi ingat apa yang dikatakan Yesus. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu dan pikiranmu berada. Masalah banyak orang adalah kita memberi uang, kalau itu penting buat diri saya, tempat ibadah saya. Penginjilan pun kita memberi uang mendukung penginjilan kepada suku saya, kampung halaman saya. Banyak daerah Kristen, suku saya, di mana Injil belum diberitakan. Prioritas uang penginjilan pun dipakai untuk saya. Sangat sedikit uang dari gereja dipakai untuk menunjang perintisan gereja secara lintas budaya ke daerah yang paling miskin Injil. Maka saya punya usul, kalau kita mau bangun gereja, itu perlu. Tetapi kenapa dalam proyek pembangunan gereja, misalnya gereja kita perlu mengumpulkan 1M misalnya. Kenapa kita juga tidak ada perpuluhan untuk penginjilan? 1,1M kita kumpulkan dalam rangka pembangunan. Akhirnya 10% itu kita keluar dulu untuk penginjilan. 100 juta dulu untuk penginjilan. Nanti sisanya buat pembangunan. Berarti gereja bisa dua-duanya. Kita bisa mengumpulkan dana buat pembangunan, sekaligus kita bisa menyediakan dana buat penginjilan. Nah, kalau kita melihat, kita bersyukur selama pandemi ini banyak gereja-gereja mulai terbuka. Terlalu banyak uang atau dana yang digunakan untuk membangun gereja. Dan pada saat pandemi ketika offline banyak menyadari gereja-gereja seringkali kosong. Dan apakah itu menjadi satu tren yang positif ke depan? Pak Rubin dan Pak Michael merasa lebih optimis bahwa budget untuk penginjilan pemuritan pasti akan bertambah seiring dengan kenyataan bahwa dana-dana untuk pembangunan relatif semakin menurun. Karena selama pandemi mereka menyadari ada banyak gereja-gereja kosong dan kemudian juga seringkali tidak digunakan, malah banyak fasilitas yang mubazir. Nah, kira-kira apakah punya optimisme ke depan banyak gereja lebih banyak akan membudgetkan untuk pemuritan penginjilan akan lebih besar lagi? Apakah fenomena ini Pak Rubin merasa akan terjadi atau sedang terjadi? Pak Rubin dan Pak Michael. Silakan Pak Rubin.
Kalau sekarang sih optimis, Pak. Cuma kan kita gampang lupa kadang-kadang. Kalau pandeminya sudah lewat, bisa lupa lagi tuh ke kebiasaan yang lama. Tapi sekarang kita juga harus mengakui bahwa orang sadar bahwa dana untuk misalnya pelayanan melalui sosial media dengan peralatan dan sebagainya itu harus lebih ditingkatkan dibandingkan hanya dengan membangun gedung, karena jauh lebih banyak orang bisa dijangkau mendengar Injil melalui YouTube misalnya atau sosial media yang lain daripada kalau mereka berhimpun di dalam sebuah gedung. Dan menyambung yang tadi, Pak, sebetulnya kalau kita memang punya niatan untuk meningkatkan penginjilan dan juga membantu suku-suku yang belum terjangkau, bisa kita lakukan fundraising. Jadi begini, di gereja kami, di gereja lokal kami di beberapa kota ada, kita pernah mengadakan program untuk penginjilan, pelatihan hamba Tuhan, bakti sosial dan sebagainya ke 34 provinsi di Indonesia. Dan itu biayanya sangat besar sekali. Tetapi melalui fundraising bisa, dan itu bukan membangun gedung, tapi membangun orang-orang yang di daerah. Sekian 11 atau 10 tahun yang lalu kita memulai di gereja lokal kami pelayanan misi, namanya pelayanan misi berkat, wadah untuk misi. Dan kita sudah mengumpulkan dana yang besar dari waktu ke waktu, kira-kira kita bisa menunjang lebih dari 1.000 gereja lokal atau hamba Tuhan, interdenominasi, mereknya apa saja, supaya mereka terutama yang di desa-desa bisa membangun jemaatnya. Nah, jadi saya perhatikan, kalau kita punya tujuan yang jelas, pelaporan yang jelas, niatan yang jelas, dan tidak hanya terkungkung yang tadi saya bilang dari kita, bagi kita, untuk kita, demi kita, tapi kita benar-benar mau memberkati orang lain, semuanya bisa dilakukan. Cuma apakah kita mau melakukan atau tidak, itu sangat tergantung dari pemimpinnya. Baik, Pak Michael. Apakah Pak Michael optimis bahwa ke depan budget untuk pemuritan penginjilan akan bertambah, terutama setelah mengalami pandemi seperti ini? Ya, saya optimis karena masalah penginjilan dan pemuritan bukan masalah uang. Ingat, Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil, kisah para rasul, tanpa uang, tanpa kendaraan. Diberi Roh Kudus, disuruh pergi menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kalau Injil bisa berada di setiap negara karena orang percaya akan firman Allah, percaya akan Injil, percaya akan kuasa Roh Kudus, kenapa kita harus pusing soal uang? Masalah kita bukan masalah uang. Masalah kita adalah gereja tidak mengerti Injil. Kalau jemaat kita semakin berakar di dalam Injil, pasti akan ada yang ke atas. Pasti. Tetapi selama kita hanya secara intelektual punya iman yang benar, atau secara kebiasaan rohani, berdoa, berpuasa, baca firman Tuhan, lama itu hanya eksternal kegiatan, hati untuk Injil tidak ada. Jangan harap pada penginjilan. Lama-lama penginjilan atau ikut kelompok kecil juga hanya merupakan satu eksternal, bukan satu tanda kedewasaan rohani. Maka saya sangat optimis karena Allah berjanji bahwa Injil akan diberitakan sampai setiap suku mendengar. Berarti ini bukan masalah uang. Ini masalah adalah orang Kristen, apakah mereka mau berakar di dalam Kristus, berakar di dalam Injil, bukan berakar di dalam budaya tradisi kebiasaan Kristiani. Itu dua hal yang berbeda. Baik, Pak Michael. Ini salah satu pertanyaan juga menarik. Mungkin barangkali semangat dan mindset penginjilan itu berkurang karena memang khotbah yang berhubungan dengan pemuritan dan penginjilan atau pengabaran Injil itu tidak menarik. Jadi salah satunya juga Pak Rubin mengatakan tidak mau come and go, tapi come and come saja.
Mereka ingin mendengarkan firman Tuhan yang lain, firman Tuhan yang menyenangkan telinga mereka, firman Tuhan yang memberkati mereka, firman Tuhan yang baik buat mereka. Tapi bukan firman Tuhan yang mengutus mereka dan firman Tuhan yang memberikan beban kepada mereka. Nah, tapi hamba Tuhan sendiri menyadari, tapi kalau saya khotbahkan tema pekabaran Injil dan pemuritan, jemaatnya merasa itu bukan topik yang menarik. Nah, ini kan menjadi sulit. Di satu sisi kita ingin membangkitkan semangat jemaat kita, tapi itu menjadi topik yang tidak menarik dikhotbahkan. Nah, penanya ini mengatakan hal seperti ini dan sambil bertanya, solusinya seperti apa? Kelihatannya Pak Michael, silakan Pak Michael. Terus kemudian juga boleh Pak Rubin, secara singkat seperti apa? Ya, Ada solusi nggak? Khotbahnya dianggap tidak menarik, tapi kita mengatakan itu penting. kalau saya sebagai seorang bapak, seorang ayah, saya punya tujuan untuk mendewasakan anak saya agar berguna, berfaedah bagi orang lain. Maka sebagai orang tua, saya tahu anak saya perlu bertumbuh dalam hal apa. Saya tidak berunding dulu. Kamu mau nggak saya kasih makanan ini? Mau nggak saya les kamu begini? Saya yang lebih tahu apa yang mereka butuh. Saya mendesain satu program, satu kegiatan untuk membawa mereka semakin hari semakin dewasa. Nah, hal yang sama di dalam gereja. Lebih baik jemaat yang mau bekerja, jemaat yang mau bayar harga, mau pikul salib, mau menyangkal diri, mau melayani, walaupun mereka sedikit, itu jauh lebih baik daripada jemaat yang banyak untuk isi kursi. Standar kesuksesan kita sebagai hamba Tuhan bukan dalam hal kuantitas. Apakah kita lihat ada kedewasaan rohani, spiritualitas? Ternyata tidak. Hasil survei ini membuktikan mereka percaya hal yang benar, tetapi tidak mau lakukan hal yang paling dekat kepada hati Allah, yaitu berakar di dalam Kristus, berbuah ke atas. Jangan takut. Para pendeta, jangan takut. Lebih baik banyak orang pergi, melayani dengan sedikit. Itu pola Yesus. Yohanes pasal 6, 5.000 laki-laki mau menobatkan Yesus menjadi raja. Yesus berkata, makan dariku, dagingku, darahku, baru ikut aku. Pergi semua. Waktu Yesus mati tinggal belasan. Baik. Tapi lihat, dari murid yang hanya sedikit, dunia bisa dirubah. Banyak yang ikut, belum tentu itu orang yang akan bekerja, yang mau melayani. Jadi jangan takut untuk mengajar firman Tuhan dengan jelas, karena orang yang tumbuh akan berbuah. Luar biasa. Jadi hamba Tuhan mudah-mudahan terberkatin ya. Jangan takut walaupun topiknya kelihatan tidak menarik, tapi beritakan kepada mereka. Dan itu merupakan salah satu yang difirmankan. Pak Rubin, ada komentar singkat mengenai hal ini juga, karena Pak Rubin tadi yang menyatakan, makanya kemudian tadi ada yang bertanya. Pak Rubin mengatakan kurang menarik. Tapi di satu sisi ini justru hal yang perlu. Atau ini yang membuat hasil survei BRC seperti ini. Dimensinya penting, tapi justru malah paling rendah. Itu kan menyedihkan. Makanya saya pribadi juga merasa, wah ini saya sangat semangat sekali. Ini penting, ibaratnya seperti ini Pak. Saya kan biasa melakukan survei untuk bisnismen, ya, untuk perusahaan-perusahaan. Saya kalau melihat ini hal yang penting, membuat pelanggan itu puas. Tapi justru Anda paling jelek. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Penting kok paling jelek. Yang ideal adalah yang penting dan paling baik. Silakan Pak Rubin. Ya tentu seorang pendeta harus meningkatkan kemampuan untuk komunikasinya lewat khotbah, seminar dan sebagainya supaya orang-orang menjadi lebih tertarik. Tetapi saya juga setuju yang Pak Michael katakan, kita harus lebih fokus kepada kelompok inti yang kalau boleh dibilang mereka adalah orang yang mau melakukan firman, pelaku firman bukan cuma penikmat firman. Mayoritas di gereja itu banyak orang ingin menjadi penikmat firman, tapi tidak mau melakukan langkah yang berikut. Jadi orang-orang yang mau menjadi pelaku firman itu yang kita muridkan biasanya menjadi pelayan Tuhan di gereja. Nah menurut saya, kemajuan sebuah gereja sangat tergantung dari pemimpin dan pelayan Tuhannya.
Kita fokus dengan itu, walaupun persentasenya lebih kecil dari jumlah orang yang hadir pada hari Minggu. Tapi kalau pelayannya semangat, jemaatnya akan ikut semangat. Pelayannya rajin bersaksi, jemaatnya akan rajin bersaksi. Pelayannya rajin memuridkan orang lain, maka jemaatnya juga akan terbawa. Mungkin jumlah yang mau menjadi pelaku firman itu mungkin 20% katakan, atau 30%. 70%-nya lainnya hanya mau menikmati. Tapi kalau kita terus konsisten mengutamakan orang-orang yang siap menjadi pelaku firman ini, yang lain akan terbawa. Baik, luar biasa ya. Saya yakin kita banyak mendapatkan berkat dari dua narasumber kita yang luar biasa, itu Pak Rubin dan Pak Michael. Nanti akan saya minta mereka untuk memberikan kata penutup 1 menit buat Pak Michael dan Pak Rubin. Tapi sambil mereka memikirkan kata penutup yang baik, yang bisa diingat oleh hamba Tuhan dan seluruh peserta webinar. Saya pribadi, saya juga terlibat di dalam pelayanan Majelis Pendidikan Kristen, MPK. Saya yakin ada beberapa teman MPK yang ikut pada malam hari ini. Saya merasakan satu optimisme ke depan yang makin besar. Karena apa? Ke depan dunia pendidikan akan berubah. Guru-guru suatu hari akan menjadi fasilitator. Guru-guru semakin akan terlibat dalam pembuatan kurikulum karena pemerintah sudah membuka diri. Silakan sekolah-sekolah harus juga menyesuaikan kurikulumnya, pedagoginya, cara pengajarnya, dan kemudian lebih banyak two-way communication, lebih interaktif dan segala macam. Saya berharap dengan situasi seperti ini merupakan satu ladang yang subur, terutama untuk para guru-guru yang terpanggil. Mereka bisa mengisi bukan hanya pelajaran-pelajaran saja, tapi mereka bisa menjadi bagian daripada proses pemuritan dan pengabaran Injil. Karena kurikulum akan semakin punya space, kebebasan untuk bisa menampung kearifan lokal, dan kemudian guru-guru bisa terlibat di dalam pemuritan pengabaran Injil, karena kurikulumnya lebih semakin tidak distandarisasi oleh pemerintah. Saya berharap dengan situasi pendidikan kita juga membantu untuk meningkatkan spiritualis Gen Z di Indonesia yang masih duduk di SMP dan SMA. Saya sangat optimis Bapak sekalian. Tapi mudah-mudahan hasil survei BRC ini menjadi satu wake up call Bapak sekalian. Sekali lagi Bapak sekalian masih ingat 7 dimensi ini. Dimensi discipleship, evangelism, dimensi yang paling penting. Rupanya amanat agung ini Tuhan memberikan resep yang luar biasa. Anda lakukan, memuridkan orang lain, terlibat dalam pemuritan, maka tingkat spiritualitas jemaat, diri Anda sendiri akan meningkat. Ini hal yang penting. Survei ini mengkonfirmasi. Tetapi justru indeksnya malah paling rendah. Mari bersama-sama hamba Tuhan, majelis aktivis, kita tetap semangat, kemudian kita melayani, menciptakan mindset yang baik, supaya budaya memuridkan dan mengabarkan Injil di gereja kita bisa ditingkatkan. Kita akan melihat gereja yang bertumbuh sehat untuk memuliakan Tuhan. Siap? Saya minta Pak Michael memberikan penutupan 1 menit, kemudian juga Pak Rubin 1 menit. Apa yang mau disampaikan yang menjadi keywords pada malam hari ini kepada para peserta webinar. Silakan Pak Michael dan kemudian Pak Rubin. The world needs us more than ever. Injil harus diberitakan. Dunia ini sudah berusaha dari A sampai Z untuk menyelesaikan masalah mereka, dan tidak bisa. Sekarang generasi Z merasa mereka harus menjadi penyelamat dunia. Tetapi tidak bisa. Hanya Kristus. Hanya Injil. Kalau gereja tidak bisa mempersiapkan umatnya untuk menjawab dan melayani kebutuhan rohani zaman ini, Tuhan akan singkirkan gereja dan pakai yang lain. Marilah kita kembali kepada hal yang pokok. Mengajar mereka berakar ke dalam, berakar kepada Injil. Hidup di dalam Injil, supaya mereka berbuah, menjangkau banyak jiwa bagi Dia. Hanya itu harapan dunia, tidak ada yang lain. Amin. Pak Rubin. Ya, karena penginjilan dan pemuridan itu sangat penting, saya ingin mengkonklusikannya dalam 2 kalimat. Yang pertama, gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Lihat gereja-gereja di Eropa,
Mereka tidak menjangkau menjangkau jiwa yang terhilang, dan banyak akhirnya yang tutup, dijadikan museum dan sebagainya. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Dan kalimat yang kedua, gereja yang tidak memuridkan adalah gereja yang tidak taat kepada amanat agung Yesus Kristus. Jadi walaupun kita banyak kegiatan, tapi kalau kita tidak memuridkan, kita melanggar apa yang merupakan pesan terakhir sebelum Yesus naik ke sorga. Sehingga penginjilan dan pemuridan adalah sebuah hal yang harus sungguh-sungguh kita lakukan mulai malam hari ini dan seterusnya, lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Terima kasih. Amin, puji Tuhan ya, Bapak sekalian semuanya terberkatin ya. Tidak perlu kesimpulan, tapi 1 menit dari masing-masing speaker ini sudah memberikan kata-kata yang powerful Bapak sekalian. Mudah-mudahan menjadi berkat buat kita. Ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. BRC pun hadir sudah pasti karena kehendak Tuhan. Melalui angka-angka, melalui pendalaman, kita semuanya didorong untuk tetap semangat. Punya mindset yang baru, punya budaya yang baru untuk kemuliaan Tuhan.